Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finur Azizah, mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar mengenal apa itu landasan teori belajar. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menyinggung sedikit terkait landasan teori belajar. Jadi landasan teori belajar itu adalah sebuah langkah awal atau dasar dari seorang pelajar sebelum belajar. Nah, landasan teori belajar ini penting untuk diketahui bukan hanya pelajar, namun juga pengajar sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian ada banyak macam terkait teori belajar yang perlu diketahui oleh pelajar dan pengajar, di antaranya adalah sebagai berikut. Teori yang pertama itu adalah teori behaviorisme. Nah, kata behaviorisme itu menitik beratkan pada tingkah laku yang apabila masuk ke dalam teori belajar behaviorisme, di mana berarti teori yang mempelajari tingkah laku akibat dari pengaruh lingkungan fisik, seperti stimulus dan juga respon. Yang artinya sistem belajar dengan teori ini, peserta didik atau biasa disebut juga dengan respon itu menerima segala informasi secara terstruktur dari pengajar atau stimulus yang nantinya akan menghasilkan suatu reaksi pemahaman terkait materi yang telah disampaikan. Nah, untuk semacam teori ini sangatlah cocok untuk tingkat SD karena memang di usia belia masih sangat membutuhkan tuntunan belajar dari seorang pengajar. Kemudian teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan juga praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Tadi sempat saya singgung bahwasanya teori behavioristik ini dengan model yang berhubungan dengan stimulus dan juga responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, serta menjelaskan apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respons, semua harus bisa diamati, diukur, dan tidak boleh hanya implisit atau tersirat. Nah, sehubungan dengan hal di atas yang sempat saya singgung terkait penjelasan daripada teori behaviorisme itu sendiri, apabila dikaitkan dengan proses belajar bahasa Arab, ada beberapa pendapat menurut para pakar behaviorisme, di mana menyebutkan bahwasanya terdapat 5 tahap. Yang pertama ada trial dan error, metode yang mengulang-ulang membaca tanpa menggunakan teks atau buku. Kemudian yang kedua ada mengingat-ingat, yang ketiga ada menirukan, yang keempat ada mengasosiasikan, dan yang kelima ada menganalogikan. Dari kelima langkah tersebut atau tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa berbahasa itu pada dasarnya merupakan proses pembentukan kebiasaan. Nah, dalam teori behaviorisme itu segala tingkah laku manusia menjadi suatu perilaku berbahasa yang menjadi manifestasi stimulus dan juga respon yang dilakukan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan teori ini juga, pembelajaran bahasa itu dilakukan dengan mendahulukan pengenalan keterampilan mendengar dan juga berbicara daripada keterampilan lainnya. Nah, pemberian latihan-latihan dan penggunaan bahasa secara aktif dan terus-menerus, kemudian ada penciptaan lingkungan berbahasa atau bi'ah lughawiyah yang kondusif. Penggunaan media pembelajaran yang memungkinkan siswa mendengar dan berinteraksi dengan penutur asli, serta pembiasaan motivasi sehingga berbahasa asing menjadi sebuah perilaku kebiasaan. Kemudian penjelasan teori yang kedua itu adalah teori kognitivisme. Nah, kata kognitif itu sendiri yang menitik beratkan pada kemampuan otak, di mana teori belajar kognitivisme ini bisa dibilang teori untuk sistem belajar yang berupa diskusi. Karena apa? Karena titik acuannya di sini adalah kemampuan otak atau kecerdasan otak dari peserta didik. Bukan hanya dari peserta didik yang dituntut memiliki kemampuan untuk berpikir cepat, namun juga dari pengajar. Nah, teori ini sudah mulai diterapkan di bangku sekolah, baik tingkat SMP dan juga SMA, karena mengingat sistem pembelajaran di tahun ini sudah menggunakan sistem kurikulum merdeka.
Kemudian perlu diingat kembali bahwasanya istilah kognitif itu berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kemudian dari pengertian di atas menjelaskan bahwasanya kognitif berhubungan erat dengan kecerdasan seseorang. Dan ada beberapa pendapat menurut para ahli terkait kognitif itu sendiri, yakni menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology. Nah, kognisi adalah konsep umum yang mencakup seluruh bentuk pengenalan termasuk di dalamnya mengamati, menilai, memerhatikan, menyangka, membayangkan, menduga, dan juga menilai. Sedangkan menurut Myers, menjelaskan bahwa kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan juga menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran ini. Ada beberapa tahap terkait perkembangan kognitif, yakni yang pertama ada tahap sensori motor. Nah, berkisar antara usia sejak lahir sampai dengan 2 tahun. Gambarannya itu bayi bergerak dari pergerakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Kemudian yang kedua ada tahap preoperasional. Nah, tahap preoperasional itu berkisar antara 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, gambarannya anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan juga gambar-gambar. Kemudian yang ketiga ada tahap concrete operasional itu berkisar antara 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, gambarannya itu anak dapat berpikir secara logis mengenai hal yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap formal operasional. Nah, berkisar antara 11 sampai dengan 15 tahun. Gambarannya itu remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan juga idealistis. Lantas, bagaimana cara mengimplementasikan teori kognitivisme terhadap proses belajar bahasa Arab? Perlu diketahui bersama bahwa tidak hanya belajar bahasa Arab saja, namun dalam proses belajar lainnya diperlukan adanya kesadaran kepada peserta didik akan pentingnya serta mengenal dengan baik apa yang sedang ia pelajari, yang tidak hanya bergantung kepada adanya stimulus dan respon, di mana tidak memahami arti dari materi yang sedang dipelajari. Kembali lagi tentang apa dan bagaimana pengimplementasian teori kognitivisme terhadap cara belajar bahasa Arab, yakni peserta didik itu haruslah merasa bahwa bahasa Arab itu penting, sehingga mereka akan sadar dan dengan sendirinya mempelajari bahasa Arab dengan rajin, ikhlas, dan sepenuh hati dalam rangka mengoptimalkan bakatnya dalam kemampuan berbahasa sebagai struktur awal dari manusia yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut kepada teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga itu adalah teori konstruktivisme. Dari kata konstruksi itu bisa diketahui bahwasanya akan menyangkut tentang suatu perubahan dari kurang baik menuju lebih baik. Lalu apa sih hubungannya dengan istilah teori konstruktivisme itu sendiri? Nah, hubungannya adalah suatu perubahan atau bagaimana cara peserta didik membangun serta menemukan berbagai ide untuk memecahkan masalah mereka sendiri dalam hal belajar. Atau bisa dikatakan teori ini merupakan peralihan dari behaviorisme menuju kognitivisme. Kemudian ada beberapa implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu karena tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan juga keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik itu diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru itu hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir atau teori yang terakhir ini tidak kalah penting dari teori-teori sebelumnya, yakni teori humanisme atau humanistik.
di mana teori ini lebih mengarah kepada bagaimana sistem belajar mampu berjalan secara efektif tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Nah, apa sih maksud daripada unsur paksaan di sini? Jadi, maksud daripada unsur paksaan di sini yakni peserta didik diberikan kebebasan belajar secara leluasa tanpa adanya kekangan, atau bisa dikatakan bahwa peserta didik itu bebas untuk mengekspresikan ide mereka dalam dunia belajar serta bagaimana cara menghargai pemikiran-pemikiran peserta didik yang lain. Atau bisa juga dikatakan bahwa teori yang satu ini bebas dari keterkaitan dengan ketiga teori yang telah saya jelaskan sebelumnya, karena teori ini juga lebih menekankan kepada bagaimana cara peserta didik diajari untuk memanusiakan manusia. Nah, dari paparan saya terkait dua teori yang pertama, pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan, mulai dari teori yang pertama, yakni teori behaviorisme yang selain cocok untuk anak-anak, namun sistem belajar demikian itu bersifat pasif. Saya katakan sekali lagi bahwa ini bersifat pasif, dan teori ini juga tidak bisa berpikir kreatif dan hanya bisa menerima materi-materi secara terstruktur dari pengajar atau stimulus. Kemudian yang kedua ada teori kognitivisme, di mana teori ini menekankan kepada kemampuan otak atau kecerdasan otak dari peserta didik. Memang sangatlah cocok dan mampu menjadi daya pancing bagi peserta didik untuk mulai berpikir kritis, namun kelemahan dari teori ini yakni tidak semua peserta didik itu tentunya mempunyai kapasitas otak yang berbeda. Dan untuk solusi dari permasalahan ini, diperlukan kepekaan dari pengajar untuk membuat sistem belajar diskusi yang mana antara peserta didik yang dirasa pandai untuk memberikan bantuan berupa pemikiran kepada peserta didik lain yang dirasa memiliki kesulitan agar tercipta ruang belajar yang efektif. Jadi bisa dibilang teori ini menekankan kepada proses dari suatu pembelajaran. Nah, itu adalah perbedaan yang bisa saya jelaskan terkait dua teori pertama, yakni teori behaviorisme dan juga teori kognitivisme. Jadi penting bagi peserta didik dan juga pengajar untuk mengetahui teori-teori belajar agar tercipta suatu ruang belajar yang mampu mencetak generasi yang sopan, cerdas, dan mampu menjadi pemimpin untuk negeri ini. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait apa itu landasan teori belajar, kemudian macam-macam dari landasan teori belajar itu sendiri apa, dan diharapkan untuk teman-teman sekalian bisa mempraktekkan dan juga melakukan apa itu landasan teori belajar dengan baik dan benar, dan semoga bermanfaat bukan untuk saya pribadi, tapi juga untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.